Oke, kita mulai karena waktu sudah lewat 6 menit dari jadwal yang ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah bahwa kita pada pagi ini sudah bisa ketemu di dunia maya ini. Salawat dan salam ke pangkuan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan baginda Rasul, sahabat, keluarga, sehingga kita telah menikmati Islam. Mudah-mudahan kita tetap dalam Islam ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah masuk di kelas ini. Ini kelas mata kuliah statistik di Siakat atau di classroom kita ada sekitar 36 orang. Namun ini kita baru ada 17 orang, 18 dengan saya. Mudah-mudahan kita lihat sebentar lagi terpenuh atau tidak. Jelas suara saya? Dengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Nah, jadi saya akan share screen. Kelihatan screen ya? Oke, baik. Nah, ini kontrak belajar kita. Tolong diperhatikan baik-baik. Mata kuliah ini diselenggarakan secara online. Ada perbedaan, kita sudah pernah pengalaman belajar online tahun 2020, semester genap 2020, pada saat pertama kita menggunakan Spring. Tetapi ada perbedaan, kalau di sana sinkronus itu hanya 4 kali. Nah sekarang sinkronusnya 10 kali. Sinkronus ya seperti sekarang kita belajar itu namanya sinkronus, yaitu virtual Zoom secara live. Oke, tolong semua sebentar di mute yang tidak ini ngomong supaya tidak terganggu. Sinta di mute, di Muhammad juga, Isma, semua mute dulu. Kalau enggak saya akan off dari sini. Oke, jadi 10 kali pertemuan sinkronus seperti sekarang dan 6 kali pertemuan secara asinkronus yang nanti akan kita sampaikan atau kita upload materi yang Anda bisa pelajari sendiri. Nah, yang kedua kontrak belajar kita adalah masuk kita online tepat waktu ya. Ini sekarang kita banyak yang tidak masuk tepat waktu. Jadi nanti minggu depan kita berharap semuanya masuk tepat waktu. Jadi 10.20. Jadi 10.15 Anda sudah bisa akses link. Dan linknya adalah link seperti yang kita kirim di sini atau yang tertera di screen ini. Nah ini tidak berubah-ubah screen-nya sampai kemudian kita selesai semester ini. Lalu yang ketiga, mahasiswa harus aktif dan berpartisipasi dalam belajar. Jadi Anda nanti akan saya jelaskan apa karakteristik dari pembelajaran daring.
Nah, kemudian ini yang paling penting Anda ingat. Mahasiswa-mahasiswi yang tidak menyelesaikan TKT sebanyak 2 kali tidak akan mendapatkan nilai di atas 71. Jadi kalau Anda lalai atau mengabaikan TKT, TKT itu tugas kegiatan terstruktur. Yang mata kuliah ini relatif banyak dibandingkan dengan riset. Karena untuk Anda ketahui mata kuliah statistik relatif lebih sulit dibandingkan dengan riset. Marisa dibuat mute dulu. Oke, Putri, Sri Wayuni. Semuanya buat mute dulu, nanti kalau Anda ingin bicara baru di unmute-nya. Tursina, Midar. Kalau ini saya akan mute di sini ya. Oke. Nah, jadi pengalaman di riset kemarin dan di seminar dan bimbingan penulisan skripsi serta di semester antara banyak yang lalai, tidak membuat TKT. Lalu kemudian ketika mendapat nilai E baru sibuk meminta-minta nilai. Saya ingin ulang bahwa meminta-minta itu bukan sifat kita sebagai seorang muslim yang baik. Jadi jangan Anda merendahkan diri meminta-minta sama dosen. Dosen dengan Anda sama, saya dengan Anda sama. Jadi jangan sampai kemudian Anda meminta-minta dosen minta tambah nilai dan semuanya. Jangan. Harga diri jauh lebih penting, lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan nilai itu sendiri. Nah, karenanya Anda menyelesaikan TKT sesuai dengan petunjuk. Perhatian. Ada yang menyelesaikan TKT, tetapi dia selesaikan menurut dia sendiri. Beda TKT dulu dengan TKT sekarang. Kalau dulu TKT tidak ada petunjuk yang jelas. Asal diberikan tugas, kemudian tidak diberikan penjelasan yang detail. Nah, sekarang kita beda. Setiap TKT itu kita berikan penjelasan yang jelas. Seperti apa buat, berapa font, semuanya jelas itu. Nah, karena itu Anda harus merujuk pada petunjuk tersebut. Kalau tidak sesuai, sama saja, saya tidak akan menilai. Nah, yang selanjutnya, mahasiswa yang tidak mencapai 80% kehadirannya tidak bisa mengikuti ujian akhir. Pengalaman kita, beberapa ini, kita melihat mahasiswa hadir, misalnya seperti sekarang. Hadir, lalu kemudian tapi hadir masuk kelas, lalu setelah itu pergi kemana-mana. Ketika kita mau screen, mau ambil screen, video screen, tidak ada orang di situ, dan itu tidak dianggap kehadiran. Jadi Anda baru dianggap hadir kalau kemudian Anda aktif dalam kelas. Ada pertanyaan, ada diskusi dan semuanya. Jadi kalau kurang 80%, itu artinya Anda tidak bisa mengikuti UAS. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Oke. Jangan nanti hanya Anda menyesal karena sudah ada pengalaman di riset dan di seminar bimbingan skripsi ya. Mata kuliah yang tidak begitu sulit, tapi kemudian Anda mendapat nilai yang tidak baik. Mata kuliah ini juga SKS, 3 SKS juga. Riset 3 SKS, bimbingan penulisan skripsi 3 SKS. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai ini C, itu akan terganggu sekali karena dia 3 SKS. Kemudian selanjutnya tidak boleh mute audio kecuali mengajukan pertanyaan. Jadi Anda begitu masuk langsung mute videonya, kecuali Anda ingin bertanya atau menanggapi pembahasan saya atau pembahasan dari temannya, baru boleh di-unmute. Nah, kemudian ini yang penting. Jadi ruang belajar, karena kita Zoom seperti sekarang, itu kadang-kadang kan seperti saya sekarang, saya sedang mengajar di rumah. Kebetulan saya background-nya sudah saya taruh foto saya. Tapi ada di antara Anda yang kan tidak memberikan background yang lain. Nah, karena itu Anda sebelum buka audionya, buka videonya, Anda pastikan ruang Anda belajar itu sudah bersih, rapi.
Jangan sampai kemudian Anda, ini kan mungkin di antara kita ini ada yang duduk di atas ranjang tempat tidur belajarnya. Nah, lalu kemudian tempat tidurnya belum dirapin, kelihatan bantal dan kelihatan hal-hal yang tidak pantas untuk kita lihat bersama. Karena itu sebelum Anda buka videonya, Anda pastikan ruangnya sudah tertata dan baik. Nah, kemudian kita yang putri, tolong pastikan jilbabnya benar ya, tidak kelihatan rambut, ya jangan terlalu tipis kelihatan. Bagi kita yang putra, tidak boleh memakai pakaian yang kaos yang tidak ada kerah, selebihnya boleh. Nah, itulah beberapa poin kontrak belajar kita yang hendaknya kita sepakati bersama dan kita taati sehingga proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Nah, kita semester ini dari surat edaran memang daring semuanya, tapi saya baru saja menerima undangan dari rektor, nanti jam 2.30 akan ada pembahasan apakah akan tetap daring atau seperti apa. Kita lihat nanti keputusannya seperti apa. Ini kok banyak yang WA tidak bisa masuk katanya. Saya belum tutup. Karena belum Bapak terima. Tidak, sudah secara otomatis ya, tanpa saya, walaupun tidak saya admit, dia bisa masuk semestinya. Oke, ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, saya ingin menjelaskan ini bukan materi statistik, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit tentang ini karena dari 2 semester pengalaman kita, mahasiswa kelihatannya paradigmanya tidak berubah. Kita ada karakteristik sendiri belajar e-learning atau belajar daring dibandingkan dengan kuliah konvensional. Kita lihat di sini. Jadi karakteristik dari pembelajaran daring itu atau e-learning itu ada 5 hal yang sering terkait satu sama lain. Ada teknologi, ada manusianya, kemudian dia terstruktur, lalu aktif, dan terkoneksi satu sama lain. Ini dia. Jadi Anda perlu berubah paradigma belajar konvensional dengan ini. Kunci dari semua pembelajaran itu adalah kalau e-learning itu pada kemandirian Anda sendiri. Ini yang tidak dipahami oleh mahasiswa. Jadi Anda belajar e-learning itu 90% itu Anda belajar sendiri sebetulnya. Jadi yang disebut dengan self-regulated learning. Jadi pembelajaran mandiri Anda sendiri. Nah, karenanya teknologi itu bagian dari proses pembelajaran yang tidak boleh diabaikan. Jadi kalau misalnya seperti sekarang, kita menggunakan Zoom. Mestinya atau idealnya Anda sudah mempelajari bagaimana menggunakan Zoom dengan baik, aplikasi ini. Termasuk bagaimana kalau kemudian kita nanti akan ada pembelajaran yang bukan hanya ceramah seperti sekarang. Pada materi tertentu nanti kita akan diskusi, akan belajar secara kelompok. Nah, Anda harus sudah tahu kalau nanti di grouping Anda dibuat kelompok, jadi Anda sudah tahu bagaimana menyelesaikan tugas-tugas yang bisa langsung di situ dipresentasi, tidak menggunakan laptop yang lain. Langsung di situ Anda bisa tulis. Nah, Anda sudah pelajari itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mempelajari dengan baik. Padahal teknologi inilah sekarang jalur atau media atau alat untuk menghubungkan Anda dengan dosen atau menghubungkan saya dengan Anda. Karena itu prinsip-prinsip dasar dari penggunaan aplikasi Zoom itu dipelajari. Kalau misalnya dosen lain menggunakan Canvas, Anda harus pelajari Canvas. Atau dosen lain menggunakan Google Meet, Anda harus mempelajari Google Meet. Itu yang disebut dengan teknologi. Yang kedua, pembelajaran daring seperti saya katakan tadi ada individunya. Jadi kuncinya itu pada Anda. Jadi ada dosen, ada mahasiswa. Dosen hanya menyampaikan seperti sekarang. Karena yang pertama, kita fasilitasnya kurang. Mestinya pembelajaran seperti sekarang itu sama dengan kelas offline. Jadi saya bisa jalan-jalan, saya bisa tunjukkan, ada kamera minimal 4 yang bisa ini. Jadi pergerakannya persis seperti saat kita offline.
Tetapi karena tidak ada media, maka kita hanya duduk seperti sekarang. Duduk seperti ini kan paling lama Anda bisa sanggup dengar fokus itu sekitar 40 atau 50 menit atau 1 jam lah. Setelah itu kita tidak fokus. Nah, karena itu sebelum masuk kelas itu mestinya sudah dipelajari materinya. RPS sedang saya selesaikan. Insya Allah Senin atau Selasa saya sudah upload di Google Classroom RPS statistik. Jadi Anda bisa pelajari di sana. Di RPS itu seperti riset, ada materinya, kemudian ada indikatornya, ada metode, kemudian ada referensi, ada bentuk penilaian dan durasi. Jadi Anda bisa lihat di situ secara detail, kemudian Anda persiapkan sendiri. Di statistik juga cukup banyak buku-buku statistik yang Anda bisa pelajari. Kita memang di kurikulum disebut dengan statistik ilmu perpustakaan, tetapi tidak ada bedanya. Sama. Statistik umum, statistik pendidikan, statistik bisnis, tidak ada perbedaan sebetulnya, hanya istilah-istilah saja. Sama halnya dengan mata kuliah metodologi riset, yang berbeda hanya beberapa aspek saja, sementara yang lain sama. Jadi Anda bisa pelajari semua buku statistik yang ada di perpustakaan, atau Anda bisa download banyak sekali yang sudah ada e-book, terutama yang dari Perpustakaan Nasional. Di Perpustakaan Nasional itu banyak sekali buku gratis yang bisa Anda download. Silakan akses web Perpustakaan Nasional. Yang ketiga, karakteristik dari e-learning itu adalah terstruktur. Yang dimaksud terstruktur, ya seperti materinya sudah di drop, kemudian sudah dibuat, termasuk dari yang kita katakan TKT itu jelas seperti apa, RPS-nya clear, kemudian materinya juga sudah dibuat, PPT seperti ini, atau ada media lain yang sudah dibuat untuk proses pembelajaran dan bantu Anda. Nah, 2 yang terakhir ini yang paling penting. Jadi kalau Anda mau berhasil pembelajaran melalui daring, Anda harus aktif. Tidak boleh sami'na wa ta'na. Jadi Anda harus tanyakan dengan detail. Dan itu tidak mungkin Anda lakukan kalau kemudian Anda tidak mempelajari sebelum masuk kelas. Anda tidak belajar terlebih dahulu. Sehingga kemudian pada saat di kelas Anda sudah tersambung. Apa yang dibicarakan oleh dosen sudah tersambung. Jadi Anda sudah punya koneksi. Tidak semuanya baru apa yang Anda dengar. Tapi kalau tidak dipelajari sebelumnya, maka semua yang disampaikan oleh dosen baru. Akibatnya Anda tidak bisa menanggapi atau merespon karena memang baru dengar pertama kali. Nah, karenanya bukan hanya mata kuliah ini saya berikan bukan untuk hanya mata kuliah statistik, tetapi juga untuk semua mata kuliah dalam rangka mempersiapkan Anda berubah paradigma berpikir dari belajar secara konvensional atau offline dengan melalui teknologi seperti sekarang. Nah, yang terakhir, Anda koneksitas. Koneksitas itu artinya Anda dengan saya walaupun jauh, kita berkomunikasi. Jadi ciri yang kedua dari pembelajaran online ini yang paling penting adalah bukan satu arah pembelajaran. Jadi mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Itu yang paling penting. Jadi student learning center. Jadi mahasiswa sebagai pusat pembelajaran, bukan dosennya. Jadi kalau hanya mengharapkan pada dosen, ya seperti sekarang hanya ceramah-ceramah seperti ini, jadi Anda kemudian tidak begitu memahami dengan baik. Nah, jadi ini saya sudah mengantarkan Anda dengan materi ini. Dengan demikian saya pikir mestinya tidak ada lagi kendala bagaimana Anda belajar. Mestinya tidak lagi paradigma konvensional ketika Anda belajar seperti sekarang. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke, baik. Tidak ada ya. Nah, ini kita menggunakan kuota basic ya. Sehingga setelah 30 menit atau 40 menit kita akan off, mati Zoom kita. Tapi Anda jangan ragu karena kita sudah pilih untuk berlanjut. Jadi nanti tidak perlu lagi Anda koneksi, langsung otomatis akan berlanjut ke sesi selanjutnya. Oke, kita mulai ke substantifnya ya. Nah, apa tujuan mata kuliah ini? Ini dia tujuannya. Jadi mata kuliah statistik bertujuan supaya Anda mampu mengerti pengertian dan konsep statistik. Jadi sesi selanjutnya adalah saya akan jelaskan pengertian statistik, baik dari sudut epistemologi dan terminologi,
lalu kemudian kita akan jelaskan juga jenis-jenisnya, perbedaannya apa, perbedaan kalau tulisan kita statistik dengan statistika, nanti kita akan jelaskan ke sana. Jadi mudah-mudahan setelah kita jelaskan itu Anda memahami pengertian dan konsep statistik itu. Lalu yang kedua tujuannya adalah supaya Anda mampu menerapkan statistik dalam menganalisis data hasil penelitian dan data di perpustakaan. Nanti kita akan lihat bahwa statistik prinsip dasarnya itu adalah angka atau bilangan yang tujuannya adalah untuk menganalisis data secara matematis itu. Nah, karenanya kita berharap Anda nanti mampu menggunakan statistik untuk menganalisis hasil penelitian, baik penelitian Anda sendiri ataupun penelitian orang lain, dan juga menganalisis data yang ada di perpustakaan. Data pengunjung, data koleksi, sirkulasi, data-data banyak data yang ada di perpustakaan yang kemudian kalau Anda tampilkan raw data seperti itu atau data deskriptif saja, maka pemustaka kurang menarik. Karena itu perlu statistik untuk menganalisis dan kemudian Anda memaknai data tersebut sehingga pemustaka tertarik membacanya. Nah, yang ketiga, tujuan daripada statistik ini adalah untuk menerapkan statistik dalam penyelesaian masalah perhitungan yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi lebih luas, bukan hanya dalam konteks ilmu perpustakaan ataupun data hasil penelitian, tetapi juga lebih luas bahwa kita harapkan nanti setelah Anda mempelajari statistik ini, Anda bisa menerapkan untuk menganalisis hal-hal yang terkait dengan perhitungan, baik dalam kaitannya dengan ilmu perpustakaan maupun informasi. Nah, karenanya dengan tujuan itu kita telah mempersiapkan materinya seperti ini. Jadi ada pengertian dan konsep statistika, data statistik, distribusi frekuensi, rata-rata hitung, rata-rata deviasi, standar deviasi, korelasional, penyebaran data, teknik analisis korelasi, analisis regresi linear dan regresi linear ganda, t-test, dan chi-square. Jadi ini materinya. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 14 topik besar yang akan kita bicarakan selama 16 kali pertemuan. Ya. Ingat, kalau hanya pada sampai di rata-rata hitung ke bawah, kita mungkin tidak begitu sulit. Tapi begitu masuk standar deviasi, korelasi, lalu analisis korelasi, regresi, t-test, dan chi-square itu sudah agak lebih rumit pembahasannya. Nah, karenanya nanti kita akan lebih banyak tugas. Jadi yang Anda selesaikan bukan hanya tugas di rumah TKT ya, tetapi ada tugas dalam kelas seperti belajar sekarang. Jadi saya akan berikan grup, nanti Anda akan bisa mengerjakan, lalu kemudian presentasi di sini. Jadi karenanya kita berharap Anda mempelajari bagaimana menggunakan aplikasi Zoom dengan baik. Nah, karena itu apa yang kita inginkan dengan materi yang ada, dengan tujuan seperti itu, materi seperti itu, apa yang kita inginkan setelah akhir dari pertemuan kita. Ini yang Anda harus ingat, karena inilah yang nanti saya uji di midterm dan saya uji di UAS. Satu, kita berharap setelah 16 kali pertemuan Anda memahami pengertian statistik, karakteristik, dan fungsinya. Lalu Anda bisa menyebutkan golongan, sifat, dan cara pengumpulan data statistik. Kita berharap Anda bisa menyebut pengertian variabel. Yang ini kita ulang. Variabel sebenarnya sudah kita bicarakan cukup detail di riset. Tapi ini kita ulang. Nah, karenanya kita berharap Anda sudah tahu betul apa itu variabel. Kemudian memahami atau menyebutkan frekuensi dan distribusi frekuensi. Lalu Anda dapat menjelaskan pengertian interval. Ini pun sudah kita bicarakan. Jenis data ketika di riset. Salah satu jenis datanya adalah ada interval. Lalu Anda memahami atau dapat menjelaskan pengertian frekuensi, range, titik tengah kelas, batas kelas, tepi batas kelas. Lalu, nah Anda sudah lihat screen-nya kan? Nah, itu artinya 10 menit kemudian kita akan off, lalu Anda tidak usah ragu, nanti akan masuk lagi. Lalu Anda dapat membedakan frekuensi relatif, frekuensi kumulatif lebih dari, dan frekuensi kumulatif kurang dari.
bisa. Lalu kemudian Anda juga dapat menghitung frekuensi relatif, frekuensi kumulatif lebih dari, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kemudian Anda dapat menuliskan rumus rata-rata hitung, median, modus, bagi data tersebar dan data kelompok. Kemudian Anda membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal, data kelompok, menjelaskan dan melukiskan distribusi frekuensi dalam bentuk grafik, poligon, dan histogram. Kemudian menjelaskan ukuran rata dan jenisnya, menjelaskan pengertian standar deviasi, korelasi, dan teknik analisis korelasi, menjelaskan teknik korelasi produk moment, menjelaskan teknik korelasi data jenjang dan V, menjelaskan teknik-teknik analisis korelasi, memahami t-test dan penggunaannya, memahami chi-square dan cara penggunaannya. Inilah yang kita ingin capai setelah kita pertemuan 16 kali. Jadi nanti Anda bisa lihat, nanti saya akan upload materi ini di Google Classroom, Anda pelajari dengan baik, Anda simak dengan baik, dan kemudian cari buku atau ya bahan yang Anda bisa menambah pengetahuan Anda atau memudahkan Anda mempelajari ini. Oke. Pengantar, ini akan kita tanyakan dalam 6 aspek. Apakah statistika itu kita menanyakan dalam bentuk 5W 1H. Yang itu kemarin kita jelaskan di riset, apapun topik atau yang Anda jelaskan, Anda harus mampu menjawab 5W 3H, 5W 1H. Apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Itu semuanya seperti itu. Jadi statistik, apa statistik itu? Mengapa statistik dipentingkan? Siapa yang perlu statistik? Kapan statistik diperlukan? Di mana diperlukan? Lalu bagaimana memahami statistik atau mempelajari statistik? Kita lihat pengertiannya. Pengertian kita lihat dari 2 aspek. Aspek etimologinya dan aspek terminologinya. Kalau Anda lihat dari aspek etimologi, statistik itu berasal dari kata bahasa Latin, status. Sama pengertiannya dalam bahasa Inggris state atau start dalam Belanda atau dalam Indonesia negara. Kenapa dalam bahasa Indonesia disebut dengan negara? Karena memang statistik awal penerapannya adalah untuk menghitung jumlah penduduk. Makanya kalau dulu Anda sering dengar sensus penduduk itu adalah statistik istilahnya. Jadi makanya asal katanya pun status. Karena statistik itu sangat formal istilahnya untuk negara. Nah, pada penulisannya Anda lihat baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia ada perbedaan sebetulnya. Dalam bahasa Inggris, statistik yang ada S itu menunjuk kepada ilmu statistik. Tapi kalau statistik yang ditulis tanpa S, maka sebetulnya kita sedang membicarakan penerapan statistik. Jadi ukuran-ukuran yang berasal dari sampel. Begitu juga dalam bahasa Indonesia. Nanti kita akan jelaskan. Nah, itu dari sudut pengertian etimologi ya. Bagaimana dengan pengertian dalam terminologi? Ada beberapa istilah term di situ. Ada data statistik, kegiatan statistik, metode statistik, dan ilmu statistik. Kalau kita sebut data statistik, itu artinya kumpulan bahan. Kalau kita katakan kegiatan statistik, maka itulah pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data. Kalau kita sebut dengan metode statistik, maka kita sedang bicara tentang cara tertentu yang perlu ditempuh untuk memanai data. Begitu kita katakan ilmu statistik, maka kita sedang membahas atau mempelajari dan mengembangkan secara ilmiah tahap-tahap dalam kegiatan statistik. Ada 4 terminologi yang terkait dengan statistik. Nah, coba lihat perbedaannya, penulisannya. Kalau dalam bahasa Inggris tadi, kalau ada S, statistik, maka itu ilmu statistik. Tanpa S, maka kita bicarakan tentang penerapan statistik. Sama halnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, statistik itu menunjukkan kepada data atau ukuran-ukuran data yang belum dimanai, raw data. Tapi
kalau disebut dengan statistika, itu ilmu yang mempelajari tentang statistik atau ilmu pengetahuan statistik. Ini penting untuk kita pahami secara akademis ya. Jangan sampai kemudian nanti ketika Anda menemukan ada tulisan statistik, ada yang menulis statistika, Anda menyalahkan. Ada perbedaan ya. Walaupun dalam praktek hampir tidak ada berbeda. Orang ketika menyebut statistik yang dimaksudkan adalah penerapan statistik. Ketika disebutkan statistik juga pada saat yang sama juga dimaksudkan adalah ilmu statistik. Jadi dalam praktek sehari-hari tidak ada pembedaan yang jelas antara kata istilah statistik dengan statistika. Bahkan buku-buku juga seperti itu. Ketika Anda mempelajari buku statistik itu sebenarnya dia membicarakan tentang ilmu statistik walaupun tulisannya statistik. Ketika Anda melihat buku statistika memang dia membicarakan tentang pengetahuan statistik. Jadi dalam tataran praktek tidak jauh berbeda. Oke. Lalu selama kita mempelajari mata kuliah ini apa yang kita maksudkan statistik? Ini dia. Jadi statistik itu adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data, cara pengolahan data, cara menganalisis data, cara menyajikan data, atau cara membuat kesimpulan. Yang kesemua itu menjadi bahan informasi untuk mengambil keputusan. Jadi ilmu statistik yang kita pelajari sekarang adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian tadi. Jadi ini yang kita maksudkan. Jadi kalau misalnya orang menanyakan besok apa yang maksud statistik, jadi Anda kalau tidak perlu dihafal tepat sekali tulisan seperti sekarang. Jadi Anda cukup mengadakan ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan data, berkaitan dengan pengolahan data, berkaitan dengan analisis data, berkaitan dengan penyajian data, yang semua itu bisa kita ambil kesimpulan, yang kesimpulan itu bisa untuk kita buat keputusan, sudah boleh seperti itu. Jadi Anda tidak perlu hafal redaksinya, yang penting Anda tahu substantifnya ya. Oke, baik. Nah, kita lihat di sini kegunaannya. Itu kita ringkaskan narasi tadi dalam bentuk skema. Data diolah menjadi sebuah informasi. Informasi itu digunakan untuk mengambil keputusan yang oleh siapapun yang membuat keputusan. Jadi karenanya data atau statistik itu penting karena dari sana bisa kita ambil kesimpulan atau mengambil keputusan. Nah, di riset kita sudah pernah singgung ada sedikit tingkat penting antara data dan informasi di perpustakaan. Kedua-duanya penting. Tetapi kalau kita lihat secara ruhnya perpustakaan, ada perbedaan tingkat kepentingan antara data dan informasi. Menurut Anda, mana yang lebih penting antara data dan informasi di perpustakaan? Silakan. Kita sudah pernah bicara itu di riset. Teku Gebrina, silakan. Menurut Anda, mana yang lebih penting? Halo? Ya, Gebrina. Tidak kedengaran. Gebrina sudah bicara? Saya tidak dengar. Bentar, Pak. Oke. Mana menurut Anda, mana lebih penting? Oke, nggak apa-apa. Kita pindah ke Fajratul.